Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD IT Arefah, generasi semangat Al-Quran. Allahu Akbar. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Teman-teman, hari ini kita masih belajar di tema 7, tapi kita sudah masuk subtema 2, yaitu mengenai hewan di sekitarku. Hari ini kita masuk ke pembelajaran 2 dan 3. Mari kita bahas bersama-sama pembelajaran yang kedua. Tempat tinggal hewan. Nah, coba perhatikan gambar di samping ya. Udin, Edo, dan Beni sedang membaca buku tentang hewan. Mereka mengamati gambar tempat tinggal hewan. Hewan tinggal di tempat yang berbeda. Ada hewan yang tinggal di darat, contohnya ayam, kelinci, dan kucing. Dan ada pula hewan yang tinggal di air, contohnya ikan. Nah, namun ada pula hewan yang dapat tinggal di air dan di darat. Contohnya yaitu katak. Namun Udin merasa bingung menentukan tempat tinggal kera. Menurut Beni, kera tinggal di darat. Namun menurut Edo, kera tinggal di pohon. Nah, bagaimana menurut pendapatmu teman-teman? Ya, pohon itu berada di darat. Jadi, kera tempat tinggalnya ada di darat ya, walaupun dia di pohon. Nah, teman-teman, hewan bergerak dengan cara yang berbeda. Ada hewan yang bergerak dengan cara terbang. Terbang menggunakan sayap. Ada pula hewan yang bergerak dengan cara melompat. Nah, biasanya hewan bergerak dengan cara melompat menggunakan kedua kakinya. Namun, selain terbang dan melompat, ada juga hewan yang bergerak dengan menggunakan siripnya. Contohnya seperti hewan laut, seperti ikan. Nah, bagaimana anak-anak ustazah? Apakah antum sudah mengerti mengenai tempat tinggal hewan dan cara hewan bergerak? Ya, antum hebat. Jika sudah mengerti, kita masuk ke pembelajaran yang ketiga ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran ketiga. Masih subtema 2 mengenai hewan di sekitarku. Perhatikan baik-baik ya, anak ustazah. Pergi ke kebun binatang. Hari Minggu, Siti dan keluarga pergi ke kebun binatang. Siti melihat banyak hewan di sana. Ada gajah, rusa, jerapah, dan harimau. Siti ingin memberi makanan pada hewan tersebut, tetapi petugas kebun binatang tidak mengizinkannya. Hewan memiliki jadwal makan tertentu. Makanan hewan pun tidak sembarangan. Siti ingin sekali menyentuh tubuh monyet, namun petugas pun melarangnya. Petugas melarang pengunjung mendekati hewan karena berbahaya. Siti patuh pada peraturan yang ada di kebun binatang. Nah, anak-anak ustazah, jika nanti antum pergi ke kebun binatang, harus patuh pada peraturan yang ada di kebun binatang ya. Sekarang coba perhatikan kembali teks dan gambar sebelumnya. Dapatkah antum menemukan ungkapan pemberitahuan pada gambar dan teks tersebut? Jika iya, coba sebutkan apa saja ya. Nah, iya, tepat sekali. Di sana terdapat tulisan buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ungkapan pemberitahuannya, antum harus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian terdapat juga ungkapan pemberitahuan, yaitu pengunjung tidak
perkenankan memberi makanan pada hewan. Nah, itu contoh ungkapan pemberitahuan ya. Sekarang, jika kalian melihat tulisan tersebut, yang kalian lakukan adalah, ya tepat sekali, antum harus mentaati peraturan yang ada di kebun binatang dengan tidak memberi makan pada hewan. Jika petugas kebun binatang melarangmu untuk mendekati kandang hewan, yang akan kamu katakan apa ya? Ya, tepat sekali. Baik Pak, saya akan mentaati peraturan yang ada. Nah, begitu ya Nana Ustazah menjawab dengan sopan. Nah, anak-anak Ustazah, petugas kebun binatang membuat banyak papan pemberitahuan. Papan pemberitahuan ditulis dengan baik dan jelas. Papan pemberitahuan dipasang di tempat yang diperlukan. Papan pemberitahuan membantu pengunjung untuk memahami peraturan dan lokasi. Nah, jadi papan pemberitahuan memudahkan kita untuk mengetahui sesuatu ya. Benny berjalan menuju kandang harimau. Benny berjalan sesuai arah yang ditunjukkan pada papan petunjuk. Setelah sampai, Benny melihat kandang harimau berseberangan dengan kandang beruang. Kemudian, Benny menghitung jumlah hewan di kandang. Benny juga membandingkan banyaknya hewan tersebut. Nah, anak-anak Ustazah, coba cermati gambar berikut ini dengan seksama. Ada gambar beruang, harimau, dan burung. Coba antum hitung berapa ya jumlahnya? Ya, ada 9 ekor harimau, 13 ekor beruang, dan 40 ekor burung. Nah, hewan yang paling banyak adalah burung. Hewan yang paling sedikit adalah harimau. Banyaknya beruang lebih banyak dari harimau, tetapi lebih sedikit dari burung. Sekarang, urutan hewan yang paling banyak adalah burung, beruang, dan harimau. Urutan hewan dan yang paling sedikit adalah harimau, beruang, dan burung. Nah, perhatikan gambar di bawah ini ya anak-anak Ustazah. Isilah titik-titik dengan jawaban yang tepat. Ada gambar ulat, kupu-kupu, dan ikan. Coba antum hitung. Ya, ada 35 ekor ulat, 15 ekor kupu-kupu, dan 45 ekor ikan. Nah, sekarang tugas antum coba tentukan hewan mana yang paling banyak, hewan mana yang paling sedikit, dan bandingkan antara ketiga hewan tersebut. Nah, sekarang coba yuk kita jawab pertanyaan yang ada tersebut. Hewan yang paling banyak adalah, ya, ikan. Hewan yang paling sedikit adalah, tepat sekali, kupu-kupu. Ikan lebih banyak dari ulat, kupu-kupu lebih sedikit dari ulat. Nah, sekarang urutannya adalah yang paling banyak ikan, ulat, dan kupu-kupu. Urutan hewan yang paling sedikit adalah kupu-kupu, ulat, dan ikan. Nah, anak Ustazah, sekarang coba antum jawab pertanyaan berikut ini. Tentukan hewan yang paling banyak dan hewan yang paling sedikit. Kemudian, tentukan urutan hewan yang paling banyak dan urutan yang paling sedikit. Dijawab dengan tepat dan benar ya anak-anak Ustazah. Semangat! Nah, anak-anak Ustazah, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa penutup majelis ya. Semoga penjelasan yang Ustazah berikan tadi dapat antum mengerti dengan baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.